Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi min ghayri rijali bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمراتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Kemarin sudah kita bahas tentang sifat iradah. Bahwa pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Kehendak itu menentukan, kudrat itu menciptakan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Segala sesuatu yang muncul atas kehendak Allah, dan segala sesuatu yang tidak muncul itu karena tidak dimunculkan oleh Allah. Jadi bentuknya apa saja, mau kebaikan, mau keburukan, semua dimunculkan oleh Allah. Maka Allah adalah zat yang bebas menciptakan sesuatu. Kata Allah, la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu enggak ditanya tentang apa-apa yang diciptakannya. Allah enggak bisa ditanya, Allah bebas menciptakan segala sesuatu. Tapi kita yang diciptakan oleh Allah tidak boleh menyandarkan perbuatan jelek kepada Allah. Enggak boleh menyandarkan perbuatan buruk pada takdirnya Allah, ketika hal itu adalah perkara yang sesuai dengan ikhtiar kita. Ada usahanya, ada upayanya. Maka apabila ada upayanya, tidak boleh kita sandarkan pada kehendaknya Allah atau takdirnya Allah. Kayak kamu nggak sholat, nanti kenapa nggak sholat? Sudah takdirnya begini, itu haram, nggak boleh. Kamu berbuat maksiat, ini kenapa maksiat? Sudah takdirnya. Ada orang 40 tahun minum arak, nanti kok belum berhenti minum arak? Belum takdirnya berhenti. Oh, itu nggak boleh begitu. Kenapa? Karena dia sewaktu-waktu bisa berhenti. Karena dia punya usaha, punya ikhtiar untuk berhenti kapan saja. Beda sama sesuatu yang tidak bisa kamu usahakan. Kayak kamu dari dulu masih miskin aja, kapan kayanya?
belum takdirnya boleh, karena kamu nggak bisa sewaktu-waktu jadi orang kaya. Ente dari dulu belajar kok bodoh aja, nggak pinter-pinter, kapan pinternya? Sebelum waktunya pinter boleh. Kenapa? Karena kepinteran, urusan kamu usaha untuk kaya itu nggak bisa kamu upayakan sewaktu-waktu, itu nunggu ketentuan Allah. Tapi kalau upaya yang bisa kamu usahakan, kamu tidak boleh menyandarkannya pada takdirnya Allah. Ya, kalau kamu kok bertahun-tahun masih minum arak, kenapa? Ya, namanya belum punya kemampuan untuk meninggalkan, nafsunya masih kuat aja. Pakai alasan itu sesuai dengan apa yang jadi ada pada diri kamu. Kenapa masih minum arak gitu loh. Jadi jangan yang begitu terus disandarkan kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang tidak diperbolehkan sampai kepada haram. Bisa sampai nanti bila-bila bisa sampai jabariyah kamu dihitungnya. Orang-orang yang menolak hukum-hukum dari Allah. Umpamanya ada anak kamu sekolah terus nggak naik kelas. Karena nggak naik kelas kamu marah, mau kamu pukul. Kata anak kamu, "Tar dulu Pak, jangan dipukul, kan takdirnya Allah." Lah nggak boleh tuh. Karena apa yang kamu sekolah itu kamu yang mengupayakannya, kamu yang belajar, kamu yang males, maka harus kamu akui, iya Pak saya males memang, jadi saya nggak naik kelas. Jadi ada tempatnya menyandarkan kepada takdir, ada tempatnya dilarang menyandarkan kepada takdir. Walaupun pada hakikatnya kita harus iman semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sembarangan meletakkan sesuatu semuanya pada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang ngomong yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datang dari saya, maka itu namanya sopan santun, adab kepada Allah. Ketika kamu dihutbah, ceramah di masyarakat, nggak boleh ngomong yang jelek-jelek itu dari Allah, nggak boleh. Kenapa? Kamu nggak punya sopan santun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu hakikat itu disimpan dalam hati, jangan dikeluarkan sembarangan di depan umum. Di depan umum ya apa yang disyariatkan kita keluarkan. Kalau kamu kok diperintah untuk sholat nggak sholat, diakui, ya saya males jadi nggak sholat. Nanti kok masih ngelakuin yang haram, kenapa? Iya saya akui, saya masih suka gitu. Jangan semuanya disandarkan kepada takdir, itu namanya kebablasan. Ya, jadi ada batasnya. Terus as-sifatu tasi'atul wajibatu lahu ta'ala al-ilmu. Sifat yang ke-9 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat ilmu. Wajib Allah bersifat ilmu, maknanya sifat ilmu ini tidak pernah tiada pada zatnya Allah. Zat Allah senantiasa wajib tetap pada dirinya bersifat ilmu, tidak ada permulaannya. Wa sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala. Maka ilmu adalah sifat yang qadim, yang tidak berawal, yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu ini sifat yang maujudatun, sifat yang keadaannya sifat wujudiyah. Yang sifat itu lau kushifa anil hijab, ya maka la ra'ainaha, maka kita akan bisa melihat sifat itu, namanya sifat wujudiyah. Seperti sifat kudrat, iradat, namanya sifat wujudiyah, yang apabila kita dibuka hijab untuk melihat Allah, kita akan bisa melihat sifat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat ilmu itu sifat yang bagaimana? Sifat yang punya kerja. Namanya sudah ngomong kita, sifat ada dua macam, ada sifat yang punya kerja, ada yang enggak punya kerja. Punya ta'alluq dan tidak punya ta'alluq. Apa ta'alluqnya ilmu?
yankashifu bihal ma'lum. Ilmu itu adalah meliputi segala sesuatu yang bisa diketahui. Dengan sifat ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu yang bisa diketahui. Apapun yang masih bisa diketahui, Allah tahu. Inkisyafan ala wajhil ihatah, yang mana tersingkapnya ini atas jalan meliputi, min ghairi sabaqil khafa, yang mana Allah mengetahui segala sesuatu itu tanpa didahului dengan kesamaran, tanpa kebodohan, tanpa dengan ketidaktahuan dulu terus baru tahu, enggak. Jadi Allah mengetahui segalanya, tidak ada permulaannya. Kayak fata'alluqu, lalu apa yang Allah ketahui dengan ilmunya? Fata'alluqu bil wajibat. Allah mengetahui tentang segala perkara yang wajib pada dirinya Allah. Wal jaizat, perkara yang jaiz, wal mustahilat, dan perkara-perkara yang mustahil. Fa ya'lamu dzatahu ta'ala. Maka Allah mengetahui tentang zatnya sendiri, wa sifatihi bi ilmihi. Allah mengetahui tentang zatnya Allah itu sendiri. Allah mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah yang tidak terbatas, semua diketahui Allah dengan jelas. Wong kamu aja tahu sifatnya Allah wujud, qidam, baqa. Masa Allah nggak tahu sifatnya sendiri gimana? Jadi Allah mengetahui dengan jelas sifat-sifatnya yang tidak terbatas. Allah mengetahui zatnya, Allah mengetahui sifat-sifatnya yang wajib, sifat yang wajib Allah ketahui. Wa ya'lamul mawjudat kullaha, dan Allah mengetahui pula segala yang wujud seluruhnya. Wal ma'dumati kullaha, dan perkara yang tiada seluruhnya, bi ilmihi, dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak apa? Allah tahu semua bintang di langit dengan pengetahuan secara terperinci. Semua wujud diketahui, itu maknanya terperinci, bukan hanya tahu di langit banyak bintang. Kalau banyak bintang mah saya juga tahu. Bintang itu ada hitungannya enggak? Banyak kan? Ada hitungannya, jumlahnya ada. Segala yang masih bisa diketahui ada jumlahnya, Allah tahu. Oh, yang enggak berjumlah seperti sifat-sifatnya Allah saja yang enggak terbatas, Allah mengetahuinya, apalagi yang masih terbatas. Pasir di lautan, berapa jumlahnya? Banyak. Ada jumlahnya enggak? Allah tahu. Gitu. Ikan di lautan, Allah tahu. Daun-daun yang tumbuh, daun-daun yang layu, daun yang akan jatuh, daun yang akan tumbuh, semua diketahui terperinci. Nafas kita berapa sehari? Enggak cuma itu, di setiap nafas itu dibarengi dengan maksiat atau taat, Allah tahu. Nafas kamu menit ini dengan maksiat, nafas kamu di menit ini dengan taat, Allah ketahui terperinci. Enggak ada satupun yang lepas dari pengetahuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun yang tiada, segala yang tiada Allah ketahui secara terperinci. Ini pemahaman ahlu sunnah demikian. Beda sama pahamnya orang-orang Mu'tazilah yang ngomong Allah mah taunya ijmal. Ada sesuatu yang Allah nggak ketahui secara terperinci. Apa contohnya? Kenikmatan di dalam surga. Surga itu selama-lamanya, dan kenikmatannya selama-lamanya.
Maka Allah yang nggak tahu yang selama-lama nanti itu akan makan apa, minum apa, Allah nggak tahu. Pokoknya Allah tahunya di surga enak kamu makan. Itu mah saya juga tahu begitu. Ahli sunnah harus meyakini yang selama-lamanya di dalam surga yang nggak ada batasnya, secara terperinci diketahui oleh Allah apa saja yang akan kita lakukan, nikmat apa yang kita terima, itu Allah lengkap jelas mengetahuinya. Ya, jadi nggak ada satupun hal yang ada maupun yang tiada lepas atau hilang dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mustahilat, dan Allah pula mengetahui hal-hal yang mustahil, bimana annahu ya'lamu anna syarika mustahilun alaihi ta'ala. Allah tahu bahwa hal-hal yang mustahil yang gak akan terjadi Allah ketahui. Seperti apa? Allah itu tidak ada sekutu baginya, Allah tahu. Allah tidak ada anak baginya, mustahil. Allah nggak ada istri baginya, mustahil. Itu diketahui secara terperinci semua yang mustahil bagi Allah. Allah nggak makan, Allah nggak minum, Allah nggak tidur, Allah nggak mati, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah ketahui semuanya. Bahwa dirinya adalah zat yang sempurna, yang nggak akan tidur, nggak akan mati, nggak akan makan, yang nggak terbatas, yang mustahil Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu annahu law wujida litarattaba alaihi fasadun tanazaha ta'ala anis syarik ta'ala Allah uluwan kabira. Maka Allah juga tahu tentang apa-apa yang kalau itu terjadi akan menjadikan hal itu kerusakan atas kesuciannya Allah, maka itu pun hal yang mustahil. Ada musuh bagi Allah, teman bagi Allah, pembantu bagi Allah, penolong bagi Allah, perantara bagi Allah, itu mustahil semuanya. Allah ketahui bahwa Allah mengetahui itu semua secara jelas. Ya, jadi ilmunya Allah ilmu yang sempurna, dan ilmunya Allah itu hanya satu ilmu, nggak ada banyak ilmu, nggak ada. Makanya masih terjadi permasalahan tuh kalau dikatakan ada ilmillah, berarti ilmunya Allah banyak dong. Nah, kalau ulama mengatakan oh ada yang ngomong ada maklumillah, semua yang ada di dalam maklumat itu yang diketahui. Ada ilmu, ada maklumat. Maklumat itu yang diketahui oleh Allah. Ini langit, bumi, ini maklumat namanya. Kalau yang di ilmunya Allah jadinya ilmu. Buku, kitab, ini maklumat, bukan ilmu. Kalau sudah ada di otak kamu jadinya ilmu gitu. Kalau masih di buku namanya maklumat, sesuatu yang bisa diketahui. Maka segala yang bisa diketahui itu jumlahnya banyak. Tapi kalau pengetahuannya Allah esa gitu. Gak ada Allah tahunya tersusun-susun, gak ada. Allah ilmunya banyak, gak ada. Allah ilmunya esa. Walahu, maka bagi Allah ta'alluqun tanziziyun qadimun faqat. Maka kerjanya ilmunya Allah hanya satu, apa? Jelas, nyata. Bagi Allah segala sesuatu tidak ada permulaannya. Ya Allah mengetahui segalanya dengan jelas, dan pengetahuannya itu tidak ada permulaan. Wallahu ta'ala ya'lamu hadhil madhkurat azalan ilman taman. Maka Allah mengetahui tentang segala sesuatu yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, pengetahuannya azalan, gak ada permulaannya, dengan pengetahuan yang taman, sempurna.
Sempurna itu apa? Nggak nambah, nggak kurang gitu. Kalau ilmu kita nambah, kadang kurang. Ente tahu ini, lupa saya dulu saya pernah tahu, ilmunya kurang namanya. Oh saya baru tahu nih, nambah ilmunya. Allah nggak nambah, kenapa? Sempurna ilmunya. Kenapa? Karena semuanya jelas bagi Allah. Dan semua kesempurnaan itu, ilmu yang Allah ketahui secara sempurna, la ala sabilil dhon. Tidak ada satupun yang Allah tahu itu dengan jalan dhon wa syakin, atau dengan jalan syak. Dhon itu apa? Dhon itu idraku syai' ala tarafir rajih. Idraku syai' menemukan sesuatu dengan jalan yang dikuatkan. Kayak Allah tahu kamu hamil, seorang hamil, anaknya apa nih? Ya ini bisa laki-laki, kira-kira laki-laki ya. Ya mungkin laki, nah itu namanya dhon. Taunya bagaimana? Kemarin di USG, diintip, itu dhon namanya. Allah tahu ini seorang hamba ini akan masuk surga. Kenapa? Karena dia rajin ibadah. Itu dhon namanya, bukan ilmu yang nyata. Bagi Allah ilmunya nggak pakai dugaan-dugaan begitu. Kita nih tahu kalau Ka'bah itu ke arah sono. Taunya bagaimana? Dengan kompas. Maka kompas itu namanya dhon, penguat. Bukan nyata tahu Ka'bah di sana, bukan. Lah Allah itu ilmunya nggak pakai penguat begitu, tapi nyata tahu jelas. Ini laki-laki, ini perempuan, akan surga, akan neraka, akan maksiat, akan taat. Makanya disebutkan tentang bagaimana orang-orang itu yang akan kafir, ini akan diazab oleh Allah, ini akan dimasukkan surga oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengetahuinya dengan nyata. Dan juga wala syak, dan tidak juga dengan ragu-ragu. Allah kok ragu-ragu, gimana sih? Allah mengetahui ini ada buah mangga, manis enggak? Manis. Kenapa tahunya? Karena warnanya merah. Itu namanya dhon. Oh ini cabai ini pedes. Kenapa? Karena warnanya merah. Itu dhon. Bukan tahu nyata, bukan. Ilmunya Allah nggak begitu. Apalagi ilmunya pakai ragu-ragu. Ragu-ragu itu menemukan sesuatu dengan arah seimbang. Syak itu kira-kira, seimbang. Ada lagi namanya wahmun, ragu-ragu. Kira-kira juga enggak. Kira-kira itu kayak apa contohnya? Tanpa ada pedoman, idraku syai' ala tarafain, menemukan sesuatu yang seimbang antara dua arahnya, antara iya dan tidak. Ini seorang hamil, laki perempuan. Ya ini bisa laki, bisa perempuan, namanya syak, ada dalam keadaan yang seimbang antara iya atau tidak. Ini ada buah mangga nih, manis enggak? Ya ini bisa manis, bisa kecut, itu namanya syak. Maka yang syak begitu juga bukan ada pada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang anak ini nanti akan taat atau akan maksiat, Allah tahu nyata. Bukan, oh karena ini anaknya orang soleh, ya pasti gedenya nanti soleh. Itu namanya dhon. Syak yang enggak ada, dhon juga enggak ada pada ilmunya Allah. Li'anna dhon wa syak mustahilani alaihi ta'ala. Karena ilmu yang dengan dhon, ilmu yang dengan kira-kira, itu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na qaulihim min ghairi sabaqil khaufa,
dan perkataan mereka yang mengatakan bahwa Allah mengetahui itu min ghairi sabakil khofat, tanpa didahului dengan kesamaran, annahu ta'ala ya'lamul asya azalan, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan pengetahuan itu azali, tidak ada permulaannya. Walaisa ta'ala walaisa Allah ta'ala kana yajhaluha summa alimaha, dan maksudnya bukanlah Allah itu tadinya nggak tahu terus jadi tahu, bukan. Kalau begitu ilmunya Allah baru. Tadinya Allah mah nggak tahu apa yang mau dibikin, apa yang mau dikerjain, terus sekarang baru tahu. Oh, itu namanya ilmunya baru. Tadinya nggak tahu terus jadi tahu. Sama kayak begini, kita ini kalau menginginkan sesuatu itu dasarnya sesuatu itu sudah kita ketahui. Tahu dulu baru menghendaki. Tapi bagi Allah nggak begitu. Bukan, oh Allah itu tadinya nggak bisa menghendaki alam. Kenapa? Karena belum tahu. Setelah sekarang tahu baru bisa menghendaki wujudnya alam. Itu namanya ilmunya baru. Maka kehendaknya Allah itu ya qadim, ilmunya Allah juga qadim, hingga nggak saling mendahului. Kehendaknya dulu apa ilmunya dulu, nggak saling mendahului, karena dua-duanya qadim. Ilmunya Allah qadim, kehendaknya juga qadim. Maka kebodohan yang tadinya ilmu yang tadinya didahului nggak tahu terus tahu, itu tanazaha subhanahu wa ta'ala andalika. Maka Allah maha suci dari pengetahuan yang demikian. Nah, jadi nggak ada ilmunya Allah ilmu yang kira-kira, ilmu syak, ilmu yang baru, nggak ada. Atau ilmunya Allah itu hasil berpikir. Allah itu kalau mau bikin mikir dulu. Kalau mikir dulu berarti tadinya nggak tahu terus tahu. Atau Allah ilmunya uji coba. Ini manis apa enggak? Biar tahu gimana. Coba, itu juga nantinya nggak tahu terus jadi tahu. Ilmunya Allah nggak begitu. Allah bikin pohon mangga manis, Allah tahu manis. Ini Allah pohon jeruk bikin kecut, Allah tahu kecut. Nggak ada, dicoba dulu manisnya seberapa ya. Kita ilmunya begitu. Kamu tahu nih pegang sesuatu, oh panas. Tahu nggak ini panas? Oh iya tahu saya panas. Panasnya berapa derajat? Oh nggak tahu. Kira-kira ya ini 30 derajat, itu zon namanya. Allah tahu ini panasnya 2 derajat, 10 derajat, 100 derajat, 1000 derajat. Allah tahu, jelas. Allah tahu ini manisnya manis banget, ini kurang manis, ini kecut, ini jelas Allah ketahui secara terperinci, tanpa adanya kira-kira atau uji coba. Coba dulu, manis banget nih, wah ini kecut banget. Itu bukan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita harus paham, meyakini ilmunya Allah itu ilman taman, ilmu yang sempurna. Sempurna itu tadi tidak didahului tidak tahu, tidak dengan dhon, tidak dengan syak, tidak dengan berpikir, tidak dengan uji coba. Nah kalau saya mau begini, Allah itu tahunya tanpa mikir, boleh nggak? Allah itu mengetahui semuanya itu nggak pakai mikir, betul nggak?
Betul nggak? Allah mikir nggak? Nggak. Nanti nggak mikir kan? Nanti boleh nggak saya ngomong Allah itu tahu segala itu nggak mikir? Boleh? Hah? Lah iya. Kan ilmunya kita juga ada yang nggak mikir. Kita punya ilmu ada yang doruri, ada yang nadori. Ada ilmunya kita yang juga nggak pakai mikir. Contohnya apa? Kamu tahu kalau ini gerak, mikir nggak? Ini mikir nggak? Berarti ada yang kamu tahu nggak pakai mikir dong. Tapi tetap tadinya nggak tahu ini mau bergerak atau ini mau diam, gitu. Nggak pakai mikirnya itu tetap didahului nggak tahu. Tapi ketika tahu tanpa berpikir. Nah ilmunya Allah boleh kamu omong nggak pakai mikir, tapi tetap tahunya nggak didahului kebutuhan, gitu loh. Jadi kalau mau kamu katakan Allah itu yang nggak pakai mikir bikin alam ini, maknanya nggak pakai mikir bukan tadinya nggak tahu terus jadi tahu, terus tiba-tiba bisa bikin alam. Kalau begitu masih sama dengan ilmu kita namanya. Jadi boleh mengatakan Allah ilmunya nggak mikir, tapi asal dibatasi tetap didahului tidak didahului kebutuhan, tidak didahului kesamaran. Kalau didahului kesamaran terus baru tahu, tapi tahunya nggak pakai mikir, itu masih ilmunya sama dengan ilmunya kita. Makanya dulu kayak ngomong, lah ilmunya Allah itu bagaimana? Nalori enggak, loruri enggak, badihi enggak, dhon enggak, syak enggak. Ilmunya apa? Ada yang ngomong ilmunya Allah itu huduri. Apa yang Allah maui Allah ketahui tanpa didahului dengan tidak tahu. Jadi kalau mau diomong, ya nggak pakai mikir, iya boleh, tapi dibatasi tidak didahului kebutuhan. Itu batasan mengetahui bahwa ilmunya Allah sempurna. Makanya banyak kejadian di alam ini yang tidak diceritakan oleh Allah, nggak disampaikan oleh Allah. Artinya nggak disampaikan pada yang satu, tapi disampaikan pada yang lain. Kalau kita ngomong begini, Allah itu punya rahasia nggak? Rahasia itu apa? Kok nggak diketahui? Rahasia apa? Rahasia itu diketahui tapi nggak dibicarakan. Tahu tapi ada nggak begitu? Nggak ada. Semua yang Allah ketahui itu Allah kalam. Jadi kita jelaskan pada sifat kalam. Jadi kalau ada di TV nih rahasia ilahi, ada kan itu film apa? Rahasia ilahi ada ya. Isinya apa? Film rahasia itu filmnya isinya apa? Adab kubur. Tahu-tahu dikubur, tahu-tahu bangkit, teriak-teriak, dimakan ular. Itu rahasia ilahi, rahasia Tuhan. Nanti kita jelaskan ya. Allah itu bagi Allah yang dimaksud Allah itu punya rahasia, maknanya Allah menjadikan rahasia untuk hambanya. Bukan pada dirinya Allah. Kayak saya punya rahasia, saya punya sesuatu yang saya ketahui tapi nggak saya omong sama orang lain. Itu rahasia saya. Lah, rahasia begitu dibikin sama Allah, gitu loh. Malaikat punya rahasia, Nabi punya rahasia. Bukan Allah yang pada dirinya ada rahasia, bukan. Tapi rahasia itu hal yang diciptakan oleh Allah.
Dan Allah mengetahui semua rahasia hamba-hambanya. Yang samar diketahui, yang nyata diketahui, yang halus diketahui, yang gaib diketahui. Nggak ada satupun hal yang terlewat dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Wa amal hadisu fayajhalu syai' tsumma ya'lamuhu. Kalau ilmu yang baru, ilmunya sesuatu yang baru, itu ilmu yang tadinya nggak tahu terus jadi tahu. Maka ilmu yang begini disebut ilmu yang baru. Ini mustahil bagi Allah, baik itu mau dzaruri apalagi nadhari. Kalau ilmunya baru mustahil bagi Allah. Walaisa lil ilmi ta'alluqun suluhiyun. Dan ilmunya Allah itu enggak ada ilmu yang suluhi. Allah siap-siap untuk tahu. Allah pantas tahu. Pantas tahu itu berarti boleh tahu, boleh enggak tahu, enggak ada. Ilmunya Allah enggak ada begitu. Ilmunya Allah itu nyata tahu, nggak ada yang pantas tahu. Kayak contohnya begini, kamu datang ke dokter, kamu nggak tahu nih anak kamu itu akan jadi laki atau perempuan, atau kamu nggak tahu kamu sakit apa nih, dibawa ke dokter. Kalau dokter pantas tahu, ya begitu dokter dipegang, wah ini mah sakitnya paru-paru. Sebelumnya diperiksakan, dokter itu pantas saja untuk tahu. Kenapa? Punya kemampuan untuk mengetahui, tapi belum nyata tahu. Ketika dibawa, dicek, baru tahu. Ilmunya suluhi kalau begitu. Wah ini mah penyakitnya susah, obatnya apa? Tolak miskin. Ini mah tolak miskin. Waduh, penyakitnya repot ini. Itu ilmu yang begitu nggak ada pada Allah. Allah itu nyata tahu, nggak ada yang Allah itu pantas untuk tahu. Jadi semua keadaan, semua hal yang ada pada hambanya ataupun yang ada pada dirinya Allah sendiri diketahui secara nyata. Maka nggak ada dua ta'aluk, adanya cuma satu kerja, yaitu tanzizil qadim. Suluh itu bagaimana ditafsir begini, bimana annahu salihun li ayyan kasyifa bihi kada. Maka Allah itu pantas saja menyingkap hal ini. Nanti akan terjadi demikian. Li annahu yaqtadi anna kadza lam yankasifu bi fi'li. Maka li annahu, maka sungguhnya akan terjadi kalau ilmunya begitu, hal-hal yang tertentu itu tidak disingkap kecuali harus dengan perbuatan. Artinya tadi dipegang dulu, atau diteropong dulu, atau disentuh dulu baru tahu. Itu tidak bagi ilmunya Allah. Wa adamu inkisyafi bil fi'li jahlun. Sedangkan ketidaktahuan kecuali dengan perbuatan dulu, maka itu adalah sebuah kebodohan bagi Allah. Maka itu tanazahullahu ta'ala anhu. Mustahil ilmunya Allah ilmu yang demikian. Tidak ada Allah itu ilmunya dhon, kira-kira, syak, atau ilmunya ada ta'aluk yang suluhi, enggak ada. Maka ta'aluk ilmu cuma satu, yaitu tanzizi, nyata Allah tahu segala sesuatu yang sudah diciptakan, yang akan diciptakan. Kalau yang sudah diciptakan yang mana? Yang sudah diciptakan yang mana? Yang enggak ada. Kalau sekarang
yang sedang diciptakan. Terus yang akan diciptakan. Apalagi? Yang tidak akan diciptakan. Yang sudah diciptakan yang lalu semua Allah ketahui. Yang sedang diciptakan sekarang Allah ketahui semuanya. Yang akan diciptakan yang nanti. Dan yang tidak akan diciptakan Allah ketahui. Allah nggak akan bikin anak buat kamu, Allah nggak akan bikin sakit buat kamu, Allah nggak akan Allah ketahui semuanya. Ini sempurna ilmunya Allah. Yang sedang, yang sudah, yang akan, yang tidak akan pernah diciptakan, maka itu nyata seluruhnya bagi Allah. Makanya kalau ada orang ngomong begini, tentang yang akan terjadi, kamu ini, ada orang menebak-nebak tentang yang nanti nih, nanti kamu akan begini, nanti akan kamu kayak Tuhan aja. Nggak boleh kamu ngomong kayak Tuhan begitu. Ilmunya kayak Tuhan nggak ada. Loh, itu bisa nebak-nebak, ilmunya Tuhan nggak nebak-nebak. Kamu kayak dukun gitu mestinya. Kok kayak Tuhan? Yang nebak-nebak siapa? Dukun begitu, tukang tebak, tukang ramal, ahli nujum. Ilmunya Allah nyata, nggak pakai tebak-tebakan. Allah nyata tahu akan begini, besok akan begini, lusa akan begini, jelas. Maka semua yang akan terjadi pada kita itu semuanya ada di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kalau kita menyandarkan pada ilmunya Allah, mestinya kita akan tahu yang dipilihkan, yang diketahui oleh Allah itu lebih baik dari yang kita ketahui. Kita itu pingin besok jadi begini, saya pengen kawin besok, saya pengen dapat kerjaan besok, saya pengen. Tapi ilmunya Allah itu lebih baik dari ilmu kamu. Kenapa? Karena ilmunya Allah sempurna. Ilmu kita tidak mengetahui apa dampaknya, apa yang akan terjadi. Pokoknya saya pengen besok begini. Lah baik apa enggak? Ya enggak tahu. Nah Allah tahu mana yang baik, mana yang enggak baik. Sehingga semua yang Allah kehendaki itu sesuai ilmunya. Allah menghendaki kamu hari ini begini, besok begini, lusa begini, sesuai dengan ilmunya yang sempurna. Maka kalau kita sekarang belum mendapatkan apa yang kita inginkan, sadari Allah tahu yang terbaik untuk saya. Itulah. Kenapa kok saya belum dapat ini? Kenapa saya belum begini? Kenapa kok saya sudah jadinya begini? Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Semua yang Allah ketahui itu Allah ketahui dengan nyata, jelas, dan sempurna. Tidak ada bagi Allah satu kesamaran, satu kira-kira, atau ilmu yang suluhi, ilmu yang uji coba. Yang demikian kita singkirkan dari pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengetahuinya secara apa? Terperinci, detail, spesifik, nggak cuman secara garis besar, nggak cuman secara global, ya. Itu yang harus kita ketahui, yang harus kita imani tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus as-sifatul asyiratul wajibatul lahu ta'ala al-hayat. Sifat yang ke-10 yang wajib bagi Allah adalah sifat hayat, yaitu sifat wajibnya Allah hidup. Maknanya wajib hidup. Hidup itu tidak pernah tiada pada zatnya Allah. Wa iya, hidup itu adalah sifatun tusahihu liman qamat bil idrak. Hidup itu adalah sifat yang dengan adanya sifat hidup sah atau kebolehan berdirinya
padanya sifat-sifat idrok. Sifat idrok itu apa? Sifat menemukan, kayak apa? Kal ilmi wasam'i wal basori, seperti sifat ilmu, melihat, mendengar, bicara. Kalau ada sifat-sifat ini maka yang punya sifat itu pasti hidup. Tapi kalau dia hidup belum tentu punya sifat-sifat itu, gitu loh. Jadi orang itu hidup. Kamu kalau mau tahu ini orang hidup atau enggak, cara ngeceknya bagaimana? Ini masih hidup atau enggak hidup? Cara ngeceknya bagaimana? Bicara. Siapanya? Kalau nggak ada yang bicara ya berarti mati. Ukurannya hidup bicara berarti. Nah kalau pohon, ini pohonnya hidup atau mati? Kucing hidup atau mati? Cara ngetesnya gimana? Ada kerjanya atau enggak? Kalau ada sifat yang punya kerja, tandanya hidup. Nah, kalau kamu ngecek itu mah gampang, orang tinggal dipegang. Oh, masih hidup nih. Pegang. Oh, masih hidup nih. Nah, kalau kamu ngecek IC gimana? Ini IC-nya hidup atau mati? Ini memorinya masih hidup atau mati? Ini HP-nya masih hidup? Ya semua yang bisa ngecek, yang ahlinya akan tahu, oh ini masih ada kerjanya, gitu. Kalau ada kerjanya berarti dia hidup. Makanya hidup itu apa sih? Hidup itu sifat yang kalau orang itu punya sifat hidup, dia bisa punya sifat kerja, gitu. Kalau nggak ada sifat hidupnya, nggak akan mungkin punya sifat kerja. Walaupun orang yang hidup nggak harus kerja, tapi kalau orang kerja, jangan dibalik nih. Orang hidup itu harus kerja, nggak harus. Tapi orang kerja harus hidup. Orang bikin ente hidup nggak ada kerjanya, ya wong hidup nggak harus kerja pak. Kalau orang kerja harus, maksudnya ente hidup kok sayang banget, sudah ada hidupnya nggak dimanfaatin untuk kerja, gitu loh. Karena orang yang bisa kerja itu syaratnya harus hidup lah. Ini sudah hidup kok nggak dipakai untuk kerja, gitu loh maksudnya. Bukan orang hidup itu harus kerja, ya nggak harus. Buktinya apa? Orang tidur kerjanya apa? Hidup nggak? Kerjanya tidur aja. Kerjanya tidur aja. Kalau kerjaan itu ada hasilnya. Tidur kerjaan kok tidur nggak manfaat apa-apa. Jadi hidup itu sifat yang dengan adanya sifat hidup, sesuatu itu akan bisa punya sifat kerja. Kerja seperti itu contohnya apa? Bisa punya ilmu, bisa melihat, bisa mendengar. Kayak HP kamu lah. HP kamu kalau mau kamu pakai untuk foto, diapain dulu? Kalau nggak hidup, bisa buat foto. Kalau mau SMS ngapain dulu? Kalau hidup baru punya syarat untuk bisa kerja. Nah, bagi Allah sifat hidup itu sifat yang wajib, yang tidak akan tiada pada dirinya Allah. Maka dengan sifat hidup itu wajib pula bagi Allah bersifat dengan sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam.
Wala yalzamu minal hayat ittisafu bil idrak. Nah, jangan dibalik nih. Dan tidak lazim bagi yang punya sifat hidup itu bersifat dengan idrak bil fi'li wahya la tata'allaqu bi syai'in maujudin au ma'dumin. Maka jangan dibalik, tidak lazim bagi orang, bagi sesuatu yang punya sifat hidup harus punya sifat idrak. Kalau hidup mah harus melihat, enggak harus. Banyak orang buta hidup. Kalau hidup mah harus mendengar, enggak harus. Banyak orang tuli hidup. Kalau hidup mah harus pinter, enggak harus. Banyak orang bodoh hidup, gitu loh. Tapi kalau orang punya ilmu harus pinter, harus hidup. Orang bisa melihat, harus hidup. Jadi hidup itu jangan diukur pakai nyawa. Maka hidupnya Allah itu nggak pakai ruh. Allah hidup nggak butuh dengan ruh. Ruh itu apa? Ruh itu salah satu onderdil kita. Ruh itu bukan yang menghidupkan. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Orang ngomong, ini motor bisa hidup. Kenapa? Kalau nggak ada businya, bensin ada, busi nggak ada, gimana? Businya ada, bensin nggak ada. Jadi orang ngomong, oh ini yang bikin stromnya ada pak, tapi nggak ada bensinnya, ya nggak keluar strom lah. Nah, orang menganggap strom itu yang menghidupkan. Sama kayak dalam diri kita, ruh itu yang menghidupkan. Ini kayak banyak orang paham begitu. Padahal nggak begitu. Hidup itu nggak diukur dengan strom, nggak diukur dengan ruh. Diukur pakai apa? Kerja. Kalau ada kerjanya, itu kayak apa? Pohon. Pohon ada stromnya, ada ruhnya. Tapi tahu hidup bagaimana? Ada kerjanya, cabang, berkembang. Jadi pohon itu nggak hidup dengan ruh? Enggak. Coba pohon kamu potong, tancap hidup nggak? Kalau jari kamu potong, tancap. Jari kamu potong malah mati. Kenapa? Karena berkaitan sama ruh. Kayak strom, nggak ada stromnya bisa mati. Nah, orang menganggap strom itu yang menghidupkan. Enggak, itu hanya sabab hidup. Allah bisa menghidupkan nggak pakai sabab. Contohnya apa? Batu-batu yang di tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada berbicara, Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau batu ngomong, hidup nggak? Pakai apa hidupnya? Ruh, saya namanya. Ruh itu hidup atau mati? Ruh itu hidup. Lah, ruh hidupnya dengan apa? Ruh lagi. Wah, yang nggak habis-habis nanti. Ada ruh menghidupkan. Lah, ruhnya hidup dengan ruh lagi. Ruh lagi, wah ya nggak habis-habis nanti. Jadi nggak usah repot. Ruh itu makhluknya Allah, gitu aja. Inna ruh min amri rabbi. Ruh itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kalau ada kiai ulama ngomong ruh itu bukan makhluknya Allah, ini omongan ngawur. Ruh itu makhluknya Allah. Karena nggak ada dua, nggak ada. Kalau bukan makhluk, Tuhan dua doang adanya. Mana ada Tuhan bukan, makhluk bukan, tapi ada barangnya. Ada? Apa? Ada. Cuman dua doang. Kalau bukan makhluk, Tuhan. Lah ruh bagian yang mana?
Oh bukan, roh itu bagiannya Tuhan dikeluarkan, ditiupkan kepada hambanya. Berarti dalamnya Tuhan muncul keluar. Makhluk bukan, Tuhan juga. Itu paham bagaimana yang begitu. Berarti Tuhan nanti dirinya tersusun. Begitu nanti orangnya mati, ruhnya kembali menyatu dengan Tuhan. Ya Allah, gimana paham begitu coba? Rusak begitu, rusak. Ruh itu makhluknya Allah. Ruh itu dikumpulkan oleh Allah, ditempatkan di alam arwah namanya. Alam ruh. Sebelum tugas ke manusia ditaruh di alam arwah. Ketika manusianya muncul, malaikat diperintah ambil, masukin ruhnya. Nah. Ketika mati, ya diambil, dikumpulkan lagi ke tempatnya lagi, bukan menyatu dengan Allah. Dikira ruh itu berasal dari dirinya Allah keluar gitu. Kan dikatakan wa nufikha fihi ruh, dan ditiupkan oleh Allah ruh. Mau ditiup, mau ditendang, mau dilempar, yang penting ruh itu dimasukkan dalam diri kamu. Hanya bahasanya aja ditiupkan. Bukan berarti ditiupkan itu dari dirinya Allah dikeluarkan, bukan. Ini kadang pahamnya yang gampang aja pikirannya dia, kalau nggak makhluk Tuhan. Lah ada barang bukan makhluk, siapa namanya? Kan nggak ada sekutu bagi Allah. Ada ruh bib itu bukan Tuhan, bukan makhluk, bagian dari dirinya Allah. Berarti kamu mengimani Allah itu dirinya tersusun kayak kita dong jadinya. Ya, jadi jangan mengimani yang demikian tentang Allah. Ini batu yang bisa bersolawat, yang bisa zikir. Nah ini hidupnya gimana nih? Ya nggak usah ditanya. Allah itu menghidupkan nggak butuh pakai ruh. Allah menghidupkan nggak butuh setrum. Nanti kalau kamu lihat keramatnya orang-orang itu bingung. Ada HP mati dipakai ngebel. Halo, kamu di mana? Keluar nomornya HP-nya. Nggak ada pulsa yang ngebel bisa. Hah? Ada motor udah 7 tahun mati. Pakai dulu jalan, ini gimana hidup? Nggak usah ditanya. Wong Allah bisa menghidupkan nggak pakai ruh, nggak pakai setrum, nggak pakai. Kenapa? Hidup itu maknanya Allah kasih kerja pada seseorang, maka dikatakan hidup. Gitu aja sudah, nggak usah repot-repot. Mau ada ruhnya, nggak ada ruhnya, ada setrumnya, nggak ada. Kalau dia ada kerjanya berarti hidup. Jadi tandanya hidup ada kerjanya. Tapi kalau hidup belum tentu punya kerja. Kalau nyamuk sama binatang itu ada Ruhnya. Semua yang dihidupkan manusia, jin, hewan itu pakai ruh. Malaikat ruh. Semua yang berkaitan dengan ruh, ketika dia mati, ruhnya diambil oleh malaikat Israel. Kamu mukul nyamuk nih, mati, Israel dari situ. Untung kamu nggak diambil sekalian. Pokoknya yang berkaitan sama ruh, ketika diambil ruhnya, tugasnya malaikat. Ya, jadi itu yang harus kita ketahui tentang pembahasan sifat hayat. Allah hidup, dan hidupnya Allah tidak dengan ruh. Allah berilmu, ilmunya Allah enggak dengan hati. Kenapa? Ilmu yang pakai hati itu ilmu yang terbatas, ada di memori. Kayak HP kamu dah ada memorinya, berarti terbatas. Terus memori itu tadinya kosong, lalu diisi. Ilmunya Allah enggak begitu. Karena ilmunya Allah enggak terbatas, dan ilmunya Allah enggak didahului, enggak tahu. Maka ilmunya Allah bukan ada pada satu wadah. Ilmunya Allah sifat yang ada pada dirinya gitu.
Hidupnya Allah sifat yang ada pada dirinya. Kalau ruh setrum itu bagian yang lain yang disatukan dengan dirinya. Perkara lain yang terpisah dikumpulkan dengan dirinya sesuatu. Maka jadi bagian yang menghidupkan atau sabab hidup. Sedangkan Allah hidupnya tidak demikian, ya. Terus ini sudah bicara berapa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, 4 sifat. Wa dalilu ala wujubil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati, 4 sifat dalilnya digabung. Yang kemarin nih, wujud punya dalil, hidam punya dalil, baqa punya dalil, mukhalafah punya dalil, sampai wahdaniyah punya dalil. Ini kudrat, iradat, ilmu, hayat, dalilnya digabung jadi satu. Apa dalilnya 4 sifat ini? Dalilnya adalah wujudu hadhil makhluqat, wujudnya alam semesta, wujudnya makhluk-makhluknya Allah. Kenapa kok begitu? Li'anahu lawin tafa syai'un min hadhil arba'ah lama wujida makhlukun. Andai salah satu dari 4 sifat ini nggak ada, alam ini nggak akan pernah wujud. Coba, orang mau ngerjain sesuatu itu harus punya 4. Pertama harus hidup, terus tahu, terus berkehendak, terus mengerjakan. Andai satu hilang, oh hidup tapi nggak punya ilmu, bisa ngerjain. Oh hidup punya ilmu tapi nggak mau, terjadi nggak? Oh hidup tahu punya pingin tapi nggak bisa ngerjain, nggak. Jadi untuk bikin alam ini, akal mengatakan yang ngerjain harus punya 4 ini. Dia harus hidup, punya ilmu, berkehendak, dan bisa mengerjakannya. Maka 4 sifat digabung jadi satu. Dalilnya apa? Wujudnya alam semesta. Li'annahu law intafa syai'un min hadhil arba'a lama wujida makhlukun. Falama wujidatil makhluqat arafna. Ketika kita melihat wujudnya alam, melihat diri kita, arafna, kita tahu annallaha ta'ala wa Allah pencipta alam semesta muttasifun bihadhihi sifat. Allah pasti punya 4 sifat ini, gitu. Gambarannya apa? Ya diri kamu sendiri aja gambarannya. Nggak usah repot-repot. Allah bikin kita sebagai gambaran. Allah kasih kamu hidup, kasih kamu ilmu, kasih kamu kehendak, kasih kamu kemampuan. Dengan adanya 4 ini, kamu akan bisa mengerjakan sesuatu. Hilang salah satunya, nggak akan mungkin sesuatu bisa dikerjakan. Wa wajhu tawaqqufi wujudi hadil makhluqat ala hadil arba'ah, dan tergantungnya wujudnya makhluk ini pada 4 sifat itu adalah annalladzi yaf'alu syai'an, bahwa sungguhnya yang mengerjakan sesuatu la yaf'aluhu illa idza kana aliman. Karena apabila sesuatu mau mengerjakan apapun harus berilmu. Bifi'lin, tentang apa yang akan dikerjakan. Ente mau bikin rumah harus tahu ilmunya. Mau bikin motor harus tahu ilmunya. Mau bikin kipas angin harus tahu. Mau bikin anak harus tahu. Ente kira nggak ada ilmunya bikin anak? Ada juga ilmunya. Mau bikin lemari harus tahu ilmunya. Mau bikin yang kecil aja dah.
korek harus tahu, mau nambal sepeda bannya mau ditambal harus tahu. Kayak kata Nabi apa? Kalau kamu meletakkan sesuatu pada yang bukan ahlinya, nggak berilmu, tunggu saja kehancurannya. Ada kamu kok mau nyervis radio, kamu taruh ke tambal ban, gimana kira-kira? Jadi apa jadi? Ya paling ditambal doang radionya, nggak disolder, enggak. Maka kalau mau meletakkan sesuatu kasih ilmunya. Maka sampai nanti apa? Orang yang memimpin negeri ini, sebuah negeri akan aman, akan damai kalau dipimpin oleh orang yang berilmu. Ketika nggak berilmu, tunggu saja kehancuran negeri itu. Jadi harus syaratnya apa? Berilmu. Tsumma yuridul amra alladzi yaf'aluhu. Kemudian dia menginginkan mengerjakannya. Punya ilmu tapi nggak pingin bikin, bisa? Nggak bisa. Saya tahu ilmunya bikin rumah, kok nggak bikin? Ya nggak pingin, nggak ada modal. Makanya kembali tadi nih, akan jadi omongan yang salah kalau orang itu begini ngomongnya. Ini secara hakikat ini. Saya mah bisa saja pergi haji berkali-kali, wong saya ada duitnya. Kok nggak pergi? Ya karena saya nggak pengen pergi aja. Secara adat betul, secara hakikat itu rusak omongannya. Kenapa? Karena orang pergi haji itu adalah undangannya Allah, takdirnya Allah. Gitu. Saya mau bisa beli motor 5, kok pakai sepeda? Ya karena saya nggak pengen aja. Itu rusak omongannya secara hakikat. Kenapa? Karena kamu akan punya motor, karena itu takdirnya Allah. Saya bisa aja punya istri 4, kayak berani aja loh, 1 aja. Orang saya nggak mau aja. Itu omongan yang rusak secara hakikat. Kalau secara syariat ada kayaknya benar, karena punya syarat tadi 4. Kalau kamu pingin punya ilmu, punya kemampuan, bisa mengerjakan. Kalau kamu nggak pingin, ya nggak akan terjadi. Itu secara adat begitu. Tapi secara hakikat yang kita kerjakan ada pada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da iradatihi yubashiru fi'lahu bi qudratihi. Setelah ada ilmunya, ada kehendaknya, baru dinyatakan dengan kemampuannya. Kalau ada kehendaknya, ada ilmunya, tapi kemampuannya nggak mau ngerjain, mau bikin pintu nggak mau, malu, nggak mau geraji, jadi tahu saya caranya geraji, pingin geraji lah, kerjain nanti aja lah, jadi nggak rumahnya, pintunya. Jadi ilmunya ada, kehendaknya ada, harus dikerjakan dengan kemampuannya. Wa minal ma'lumi anal fa'il la budda ayyakuna hayyan. Dan dari yang diketahui bahwa sebuah pelaku, seorang pelaku yang mengerjakan sesuatu pasti harus hidup. Gimana ada ilmunya, gimana ada kehendaknya, gimana tapi nggak ada hidupnya, bisa? Ya nggak bisa, harus itu. Makanya dalilnya alam ini tercipta akal mengatakan harus ada 4 sifat pada penciptanya. Kurang salah satunya, alam ini nggak akan tercipta. Wal ilmu wal iradatu wal qudratu yusamma sifatit ta'thir. Ilmu, iradah, kudrat disebut namanya sifat ta'thir, sifat yang bisa meninggalkan bekas atau menghasilkan sesuatu. Jadi sesuatu itu akan bisa berhasil dimunculkan kalau ada
tiga sifat ini. Litawakku fit ta'thir alaiha, karena hasil sesuatu bergantung pada tiga sifat ini. Li'annalladzi yuridu syai', karena sesuatu yang menghendaki sesuatu, karena perkara orang yang menghendaki sesuatu itu wa yaksuduhu, dan punya maksud, la budda ayyakuna aliman, maka tidak boleh tidak dia harus tahu tentang apa yang akan dikerjakan qabla qasdi, sebelum dia menghendakinya. Tsumma ba'da qasdihi lahu yubashiru fi'lahu, setelah dia menghendakinya baru dinyatakan dengan kerjanya. Ilmu menghendaki baru mengerjakannya. Masalan, contoh, idza kana syai'un fi baitika, apabila sesuatu yang ada di rumah kamu, arotta akhdahu fa ilmuka sabiqun ala iradatika. Ente pengen mengambil sesuatu yang ada di rumah kamu. Nah, saya mau ngambil dompet saya mau ngambil piring di rumah saya. Kamu harus tahu piringnya ada di mana. Kamu tahu di rumah kamu itu ada piring. Oh, saya pengen ngambil piring. Punya? Enggak punya. Loh, enggak punya piring kok mau ngambil piring? Gimana? Tahu dulu di rumah itu kamu punya piring, punya motor, punya baju, punya, maka akan kamu ambil, bisa kamu lakukan. Fa ilmuka sabiqun ala iradatika, maka ilmu tentang apa yang ada di rumah kamu itu mendahului kehendak kamu. Li akhdihi, untuk bisa mengambilnya, wa ba'da iradatika, setelah kamu menghendakinya, akhdahu ta'khuduhu bil fi'li, setelah kamu tahu di rumah kamu itu ada barangnya, kamu menghendakinya, maka kamu kerjakan untuk mengambilnya, baru bisa terjadi. Kalau enggak, ya enggak bisa terjadi. Fata'alluqu hadhihi sifati ala tartibi fi haqqil hadis, maka bagi makhluk semua sifat-sifat ini disebutkan secara urut-urutan. Ilmu dulu, kehendak, baru pekerjaannya, itu urut-urutan. Fal awwalu yujidul ilm bisyai' thumma qasduhu thumma fi'luhu. Wa amma fi haqqi ta'ala, adapun bagi Allah, la tartiba fi sifat, enggak ada urut-urutan begitu. Illa fi ta'alluq fi ta'aqquli, kecuali itu hanya penemuan akal. Sababnya akal menemukan alam dengan diurutkan, pasti punya ilmu, pasti punya kehendak, pasti punya perbuatan. Sedangkan aslinya pada Allah enggak urut-urutan begitu. Kenapa? Ilmunya Allah enggak berawal, kehendaknya enggak berawal, maka enggak diurut-urutkan seperti yang terjadi pada kita. Fal awalu tata'aqqalu, yang pertama akal mengatakan anal ilma sabiqun, pertama ilmu dulu, tsumma iradah, kemudian kehendak, tsummal qudrah, kemudian kudrat. Itu tartibnya akal nemu. Wa fi ta'thiri fil kharij, tapi pada yang terjadi pada kenyataannya, fala tartiba fi sifatihi ta'ala, maka enggak ada urut-urutan kerja yang seperti itu. Fala yuqalu ta'alluqul ilmi bil fi'li, jangan kamu katakan bahwa Allah itu tahu dulu tentang suatu pekerjaan, tsumma iradatun, baru Allah menghendakinya. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau begitu ilmunya Allah baru. Allah itu bikin alam ya setelah tahu baru bikin alam. Tadinya enggak tahu, enggak bikin alam, itu apa? Tsumma irada tsummal qudrah li'anna hadza fi haqqil hadis, maka urut-urutan yang seperti ini itu hanya pada kejadian yang ada pada makhluk.
Wa innama tartibu bihasabi ta'alluqina faqat. Adapun urut-urutan itu adalah adanya pada sebuah pemikiran kita saja. Memang kalau kudrat boleh diakhirkan setelah irodat. Kehendaknya dulu baru perbuatannya. Makanya boleh dikatakan perbuatannya baru. Tapi kalau ilmu dan kehendak tidak bisa. Kenapa? Karena ilmunya itu qadim, kehendaknya qadim. Allah itu tahu dulu apa menghendaki dulu, nggak bisa diurutkan kayak kita, gitu loh. Kalau diurutkan kayak kita, jadi nanti ada ilmu yang baru atau kehendak yang baru. Yang boleh hanya kudrat yang baru boleh. Kenapa? Karena memang kudrat harus posisinya akhir. Setelah diketahui, setelah menghendaki, baru dimunculkan, maka boleh ngomong kudrat itu akhir. Tapi kalau ilmu sama kehendak, nggak boleh kamu urut-urutkan seperti itu, ya. Jadi ini dalil yang 4 ini dikumpulkan jadi satu dalam satu dalil, yaitu alam semesta. Allah bikin matahari, bikin apa saja, bulan, langit, bumi, malaikat, semua itu wajib untuk menciptakannya adanya 4 sifat, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, ya. Terus sifat yang ke-11 kita lanjutkan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah tarsil kulli haubah Astur lana aurati wa amin rawati wa ufir li walidina walali walihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah jiratin au suhbah al-muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan mannan Tisabi minna bil Mustafa Rasulina Dhabi kulli zuli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habbi Wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi Walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi Subhanu Rabbi Salamul amru alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.